Mari kita berdoa. Terima kasih kepada Allah Bapa yang telah memelihara kehidupan kami. 6 hari Tuhan pelihara kehidupan kami. Dan tibalah hari ini kami mau datang bersyukur kepada Allah Bapa Sang Pemelihara hidup kami. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa-dosa kami. 6 hari sudah begitu banyak mungkin pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Tapi hari ini kami boleh kesempatan datang mengakui dosa kami dan kembali menerima pengampunan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Allah Roh Kudus yang telah menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami selama 6 hari. Sehingga pada hari ini kami boleh hadir untuk menaikkan syukur kami dalam ibadah kepada Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, firman dari Tuhan yang telah memelihara, menyelamatkan dan menguatkan hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengerti dan terlebih kami dimampukan untuk melakukannya. Berkati hamba-Mu sebagai penyampai firman-Mu, dan kami semua yang hadir mendengarkan, kiranya juga boleh menerima berkat Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur saudara, pagi hari ini kembali kita boleh sama-sama beribadah dan belajar dari firman Tuhan. Nah, saya mengundang saudara membuka Alkitab saudara yang hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai 19 dalam satu tema Tuhan menyediakan bagiku. Kalau saudara rasa di layar terlalu kecil, saudara bisa membaca pada Alkitab saudara masing-masing ya. Saya akan membaca ayat pertama, lalu saudara-saudara ayat 2, demikian kita bergantian. Saya ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan,
Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersyeba, dan Abraham tinggal di Bersyeba. Demikian firman Tuhan. Saudara, believing is seeing, saudara ya, atau percaya adalah melihat. Ini adalah hal yang umumnya kita kenal atau kita ketahui, saudara. Karena percaya kepada seseorang itu tidak mudah. Kalau kita tidak melihat buktinya atau tidak ada jaminan terhadap kepercayaan itu, maka apalagi di zaman sekarang ini percaya itu tidak gampang. Tidak ada bukti, tidak ada jaminan, maka tidak mudah kita mempercayai orang atau bahkan sebuah usaha. Beberapa waktu yang lalu kita sering dengar berita ada perusahaan yang scam ya, di mana banyak orang menginvestasikan uangnya di sana, tapi kemudian meskipun janji-janji manis diberikan oleh perusahaan itu, tapi pada akhirnya perusahaan itu ternyata membawa lari uang nasabahnya. Sehingga saudara tidak mudah mempercayai sebuah perusahaan ataupun seorang pribadi pada hari ini. Bahkan saudara, kalau kita tahu sekarang ya, orang pun kalau pesan barang, kita bilang kita ambil besok atau kita ambil nanti, dia akan minta DP-nya. Kenapa saudara? Karena tidak gampang orang percaya bahwa dia akan ambil barang itu. Harus ada DP-nya supaya orang itu, penjualnya itu bisa percaya. Atau bahkan saudara, kalau kita mau pinjam uang sekarang tidak gampang saudara. Orang biasanya minta jaminan, atau bank sekarang minta jaminan saudara ya. Baik itu surat, baik itu benda berharga. Tidak gampang saudara mempercayai orang lain atau bahkan sebuah perusahaan saudara. Nah saudara, bicara tentang mempercayai sesuatu saudara ya. Apalagi kalau yang mau kita percaya itu adalah kita lihat kondisinya tidak mendukung saudara ya. Kita lihat tidak ada sesuatu yang dapat mendukung yang kita percayai. Misalnya saudara ya, ada orang pinjam uang tapi kita tahu orang ini, wah ini kayaknya lihat kondisinya kayaknya gak mungkin balik gitu ya. Tidak gampang saudara mempercayai kalau melihat situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Nah bicara tentang hal itu saya punya sedikit kisah saudara ya. Waktu yang lalu saya bersama beberapa rekan itu pelayanan di Kutai Barat atau Kalimantan Timur saudara. Nah ini pelayanan kami ya. Meskipun perjalanan itu panjang saudara, kurang lebih 15 jam gitu ya baru sampai ke lokasi. Dan jalan yang ditempuh itu tidak mudah, sehingga bahkan kami harus pakai mobil yang khusus saudara ya. Karena jalannya itu tidak gampang untuk ditempuh mobil yang biasa, jadi harus pakai paling enggak 4x4 saudara ya. Nah tapi itu terobati saudara ya, karena orang-orang di sana itu dengan senang sekali saudara ya, menyambut kami bisa melayani di sana saudara ya. Dan bukan hanya perjalanannya saudara ya, ketika sampai di sana pun tidak gampang ya. Ini jadi waktu kami harus tidur ya, kami tidur itu hanya di satu ruangan kosong, hanya ditaruh tikar-tikar, dan bersyukur pas waktu itu kita dapat matras gitu ya. Wah saya bilang biasanya saya tidak dapat matras, cuma tikar doang di papan. Kali ini disediakan matras, tapi pas tanya, oh ternyata itu matras hamba Tuhannya dikasih pinjem kita ya. Jadi hamba Tuhannya tidur di lantai, matrasnya dikasih kita. Saya langsung merasa, wah ini pengorbanan mereka gitu ya, demi kita gitu ya, dia kasih matrasnya supaya kita bisa tidur. Nah tidak ada listrik saudara ya, jadi kalaupun malam itu gelap, kalaupun ada cahaya itu cahaya dari lampu kayak emergency. Yang kalau siang dia ambil tenaga surya lalu dimasukin ke aki. Nah akinya itu untuk nyalakan lampu hanya bisa redup. Karena kalau terlalu terang cepat habis gitu ya. Nah kami makan dengan dapurnya model begitu ya. Jadi bahkan saya ada satu foto ya, salah satu dapurnya itu di luar gitu pakai kayu bakar. Jadi sesuatu yang tidak gampang. Tapi
Saudara, yang mau saya ceritakan adalah ketika perjalanan ini saudara. Nah, ini salah satu perjalanan yang kadang jalannya itu kecil saudara, hanya satu mobil berlumpur dan sampingnya itu bisa kayak jurang gitu saudara, atau sungai. Kayak pelan-pelan sekali, takut kecemplung gitu ya. Tahu seperti apa. Nah ini kameramen nih. Sorry saudara. Nah ini kendaraan yang kami pakai ya. Dan kalau siang masih lumayan ya. Bahayanya itu kalau malam saudara, itu kalau malam sebelah kanan tuh hanya kelihatan segitu saudara jaraknya ya. Jadi tidak ada lampu penerang jalan ya. Bisa ragu ini jalannya bener apa enggak. Nah satu kali saudara ya, waktu perjalanan ke sana kami itu tiba di sana itu sekitar jam 9 malam dan itu sudah gelap. Dan ketika berjam-jam kami jalan di jalan yang gelap, berlumpur gitu saudara. Saya tuh mulai ragu gitu ya. Nah ini satu videonya saudara. Guys, ini kami ragu jalannya apakah benar ya. Itu mobil suara alarm itu alarm double saudara, karena kita harus nyalakan double gardannya terus menerus. Jadi kalau nggak nyala doublenya itu takut sangkut malah nggak bisa keluar gitu ya. Nah sudah berjam-jam nggak ketemu rumah, nggak ketemu orang, itu tadi bilang tanya aja, mau tanya sama siapa gitu ya. Rumah aja nggak ketemu, orang nggak ada lewat gitu ya. Jadi mau tanya sama siapa? Tambah lagi saudara, ini kaca depan ya, udah nggak kelihatan jalan karena lumpurnya itu naik ke kaca depan. Jadi ini bilang si Andre ya ikut ya. Masa itu bersihin dulu kacanya, harus dari luar katanya. Jadi mau turun tapi di luar itu becek kan. Aduh gimana, akhirnya kami siram-siram aqua aja dari dalam mobil gitu ya, baru di wiper. Dan pada saat itu saya bilang ke teman-temannya, dah kita putar balik aja dulu. Ini saya soalnya ragu ini jalannya bener apa enggak. Jangan-jangan nanti kita tembusnya di mana gitu ya. Udah putar balik. Tapi putar balik itu jauh. Kota terdekat itu Muara Tewe, dan Muara Tewe itu dari tempat kami itu 3 jam gitu ya. Jadi kalau mau putar balik itu kami kehilangan 3 jam. Lalu menariknya di tengah situasi saya juga ragu ya, ini jalannya bener apa enggak ini ya. Justru 2 orang ini ya saudara ya, yang nemenin saya, satu supirnya, satu yang nemenin, Toto sama Andre itu ya, dia bilang gini, tenang aja kami percaya sama Musa gitu ya. Bisa aja kita lewat ini, pasti tembus gitu ya. Saya itu langsung terharu saya aja enggak percaya sama diri saya, mereka percaya sama saya gitu ya. Langsung saya bilang ya udah, kalau kalian percaya sama saya ya udah kita terus saja gitu ya. Terus gitu saudara. Sampai kemudian kurang lebih 1 jam kemudian akhirnya kami ketemu kampung. Nah di kampung itu kami baru ketemu GKKA pertama yang paling luar gitu ya. Perbatasan Kalteng dan Kaltim itu ada satu GKKA yang paling luar. Nah di Kalteng kalau di perbatasan itu nggak ada GKKA. Jadi masuk Kaltim itu baru GKKA. Wah ketemu tapi gelap, nggak ada orang. Ternyata mereka lagi ibadah dan ibadahnya gabungan di GKKA yang lain ya, masih 1 jam lagi ke sana gitu. Wah enggak apa-apa, yang penting sudah ketemu GKKA meskipun nggak ada orang, gelap gitu ya. Berarti jalan yang kita tempuh ini benar. Nah saudara, kembali kepada kisah saya tadi saudara ya. Tidak mudah saudara ya, kita itu mempercayai sesuatu kalau yang kita lihat kondisi sekeliling kita itu tidak mendukung apa yang kita percayai. Saudara, ini berlaku kepada segala sesuatu saudara. Tidak mudah bagi kita mempercayai bahwa Allah akan menyediakan bagi kita. Tidak mudah mempercayai kalimat khotbah tadi saudara, Allah akan menyediakan bagimu. Ketika kita malah lihat sekeliling kita kok tampaknya kita malah tidak punya apa-apa. Tidak mudah mempercayai bahwa Allah akan menyediakan bagi kita, mencukupkan bagi kita. Tapi kita lihat usaha kita kok tambah lama tambah turun misalnya. Tidak mudah percaya bahwa Allah akan memelihara hidup kita. Kalau kita melihat kok kayaknya tidak ada jalan keluar, malah kita menuju kepada satu pergumulan yang semakin berat. Tidak mudah saudara mempercayai ketika segala sesuatu yang kita lihat tampaknya tidak mendukung apa yang kita yakini. Namun saudara, kalau kita berbicara tentang keyakinan terhadap janji Allah, terutama janji Allah yang akan menyediakan bagi kita, yang akan mencukupkan bagi kita, yang akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, kita butuhkan untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Bagaimana saudara? Saudara, Allah tentu adalah pribadi yang bisa dipercaya. Tidak mungkin kita meragukan Allah saudara, karena
dia adalah Tuhan yang punya kuasa. Dia pasti sanggup kalau dia berjanji, dia bisa menepatinya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia, saudara, kita bisa tidak yakin, ragu. Kenapa? Wah, dia janjian dia bohong ini ya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, kita tidak mungkin, saudara. Wah, ini Allah ini bisa tidak menepati janjinya. Allah pasti menepati janjinya, saudara. Karena dia adalah Tuhan, dia punya kuasa, dia punya kekuatan untuk mewujudkan janjinya. Dan Allah itu tidak pernah berdusta. Tapi masalahnya, saudara, seringkali dalam hidup kita itu di mulut percaya bahwa Allah itu menepati janjinya. Bahwa Allah itu pasti memelihara hidup kita. Di mulut kita percaya bahwa Allah itu pasti akan menyediakan bagi kita yang kita butuhkan. Tetapi pertanyaannya, saudara, apakah tindakan kita, perbuatan kita itu sesuai dengan keyakinan apa yang diucapkan mulut kita? Seringkali bukankah, saudara, kita ngomongnya saya percaya Tuhan akan menyediakan bagi saya, tetapi seringkali apa yang kita lakukan, saudara? Kita berusaha cari jalan sendiri. Bahkan jalan yang kita cari itu terkadang, saudara ya, bukan jalan yang benar. Seringkali di mulut kita percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia akan menyediakan bagi kita apa yang kita perlukan. Tetapi yang terjadi, saudara, kita justru mencari berkat itu bukan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kita mencari berkat justru, atau sebenarnya itu jangan disebut berkat, saudara, mencari harta atau penghasilan di luar dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan celakanya, saudara ya, ketika sudah hasil kejahatan itu kemudian justru dibawa kepada Tuhan dan berkata ini berkat Tuhan. Bukan, saudara, Tuhan tidak pernah memberkati umatnya dengan cara yang tidak benar, saudara. Nah, saudara, mungkin di mulut kita gampang mengucapkan saya percaya pada janji Allah. Allah pasti menyediakan bagiku. Tetapi pertanyaannya, apakah tindakan kita menunjukkan kepercayaan kita kepada Allah? Allah tidak pernah, saudara ya, kita bisa ragukan janjinya. Tapi yang diragukan itu justru kita. Apakah kita benar-benar percaya kepada Allah sebagaimana pengakuan kita? Nah, saudara, saya pikir kisah yang kita baca tadi itu, saudara, adalah kisah di mana Tuhan menguji Abraham. Apakah Abraham ini percaya pada janji Allah? Nah, apa, saudara, janji Allah pada Abraham? Ini dimulai dari Kejadian pasal 12. Ketika Abram itu dipanggil keluar dari tanah tempat dia berdiam. Suatu kondisi yang nyaman, saudara ya. Tapi kemudian Allah memanggil dia untuk pergi ke negeri yang dijanjikan, yaitu Kanaan. Kejadian 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, waktu itu namanya masih Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janji Tuhan, saudara. Memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Wah, Tuhan yang berjanji, saudara. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu, saudara, Abraham pergi dari tanah negerinya dia, tanah Ur, saudara ya, menuju tanah Kanaan. Namun, saudara, apakah kemudian janji Tuhan stop di situ, saudara? Ternyata Tuhan juga berjanji di pasal 15 dan ia meneguhkan perjanjiannya di pasal 12 tadi. Pasal 15 dikatakan Abraham bertanya, saudara ya, karena katanya kan di pasal 12 tadi Tuhan akan menjadikan Abraham itu bangsa yang besar. Nah, bangsa yang besar itu berarti keturunan-keturunannya ini akan menjadi berkat. Tapi jangankan jadi bangsa yang besar, jangankan keturunannya jadi berkat. Abraham berkata dalam Kejadian 15, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Janji Tuhan bangsa yang besar. Janji Tuhan keturunanku akan jadi berkat. Tapi Abraham dikatakan di sini, karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Saudara, jangankan jadi bangsa yang besar, keturunan menjadi berkat. Kalau Abraham mati saja, yang jadi ahli warisnya itu orang asing. Bagaimana mungkin janji ini digenapi?
Ini itu pemikiran Abraham, saudara ya. Sehingga dia bertanya kepada Tuhan tentang janji Tuhan di Kejadian 12. Lalu Tuhan menjawab, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar dan berfirman, lihat ke langit, hitung bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, Tuhan lagi teguhkan janjinya, tenang gitu ya. Keturunanmu nanti yang akan jadi berkat, bukan dari orang asing ini. Bahkan keturunanmu itu akan seperti bintang di langit. Saudara, janji Tuhan diteguhkan kembali kepada Abraham. Lalu saudara, bukan hanya sampai di situ. Tuhan meneguhkan lagi janji Abraham, janjinya kepada Abraham di Kejadian pasal 17. Tuhan berkata, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Abraham berarti bapa banyak anak. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Saudara, janji Tuhan kembali diperteguh, diperkuat saudara ya. Supaya Abraham ini yakin akan janji Tuhan. Tapi saudara, mudahkah saudara mengatakan ya saya percaya. Sementara kita lihat saudara, janji Tuhan versus kenyataan saat itu. Saudara, kalau kita baca Kejadian 12 ayat 4. Di sana dikatakan bahwa Abram ketika mendengar janji Tuhan di Kejadian pasal 12, itu umurnya 75 tahun. Dan janji itu baru digenapi saudara, istilahnya permulaannya menjadi bangsa yang besar itu ketika anaknya lahir, yaitu Ishak lahir. Itu ketika Abraham berumur 100 tahun. Jadi ada jeda 25 tahun. Saudara. Dan dalam 25 tahun itu Abraham melihat kenyataan yang sulit untuk membuatnya percaya. Saudara. Apa saudara yang terjadi? Sarah itu mandul saudara. Sehingga dia rasa bagaimana mungkin dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Sedangkan istrinya tidak mempunyai keturunan. Sehingga saudara tidak mudah untuk mempercayai hal itu. Abraham mungkin berkata dengan mulutnya, ya saya percaya. Tetapi apa tindakannya? Nah menarik saudara kalau kita baca kisahnya. Saudara ya, yang pertama saudara, ia gagal ketika ia masuk ke Mesir dan membohongi Firaun dengan mengatakan Sarai adalah adiknya di Kejadian 12. Saudara, ketika ia dijanjikan ia akan menjadi bangsa yang besar, tapi ketika dia tahu ada Firaun, dia bilang Sarai ini adikku. Gitu. Kenapa saudara? Dia takut kalau dia bilang Sarai atau istrinya itu adalah istrinya, nanti Firaun mau ambil istrinya dia dibunuh. Sehingga jangankan menjadi bangsa yang besar, dia akan habis ceritanya di situ. Yang akan menjadi bangsa yang besar ya Firaun gitu. Nah sehingga kembali dia diuji di sini saudara ya. Apakah dia percaya janji Tuhan dan dia gagal. Saudara. Dia akhirnya mempertahankan dirinya dengan cara apa? Berbohong. Dan Tuhan tidak ingin itu saudara ya. Tuhan kasih tahu Firaun dan akhirnya Firaun kembalikan Sarai ya. Kenapa kamu bohongin aku? Saudara, dia gagal mempercayai janji Tuhan bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar dengan melindungi nyawanya. Saudara. Abraham bahkan gagal ketika ia kemudian menerima saran istrinya Sarai dan menerima Hagar, itu adalah pembantu dari istrinya, untuk melahirkan anak bagi mereka di dalam Kejadian pasal 16. Ini terjadi 10 tahun saudara setelah mereka berangkat di Kejadian 12. Mungkin Sarai berpikir gini, Tuhan berjanji akan memberikan keturunan yang jadi berkat, jadi bangsa yang besar. Tapi tidak mungkinlah saya itu terjadi. Akhirnya dia bilang, angkat Hagar jadi istri supaya anaknya itu nanti jadi anak kita. Dan inilah yang akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Saudara, dia gagal kembali mempercayai bahwa Abraham dan Sarah lah dari anak mereka lah itu anak perjanjian itu. Saudara. Dia gagal ketika ia kemudian memberikan Hagar dan Abraham menerima usulan itu saudara. Sehingga lahirlah Ismail saudara. Tapi Tuhan berkata, di dalam Kejadian 17 tadi saudara ya, bukan melalui Ismail tetapi melalui anak Sarai, yaitu Ishak nanti saudara ya. Itulah yang akan menjadi
berkat. Manusia coba cari jalan dengan caranya sendiri, saudara, untuk menggenapi rencana Tuhan. Tapi Tuhan ingin apa yang sesuai dengan yang Dia mau yang terjadi. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Konflik rumah tangga, Hagar dan Ismail diusir keluar. Dan sampai sekarang kita masih rasakan dampaknya, saudara ya. Salah ambil keputusan itu. Hari ini keturunan Ishak dan Ismail banyak konflik, saudara, sampai hari ini, saudara. Nah, saudara, lalu disinilah, saudara, kemudian ia diuji kembali oleh Tuhan. Apakah Abraham percaya? Setelah kejadian 21 Ishak lahir, Abraham mungkin mulai yakin, oh iya betul, janji Tuhan digenapi, Tuhan menepati janjinya. Tapi kali ini ia kembali diuji. Apakah Abraham percaya bahwa tanpa Ishak janji Tuhan masih bisa digenapi? Abraham melihat Ishak ini sebagai penggenapan janji Tuhan, melalui Ishak nanti janji Tuhan digenapi. Tapi kembali Tuhan kasih ujian gitu, saudara. Bukan karena Ishak gitu ya. Seandainya nggak ada Ishak, bagaimana gitu ya? Masih percaya nggak kepada Tuhan? Sehingga kejadian 22 ini, saudara, dicatat sebagai ujian bagi Abraham. Apakah ia percaya kepada Allah? Bahkan sekalipun tanpa Ishak, Allah masih bisa menggenapi janjinya. Tuhan berkata, ambil anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Saudara, ini saya kuningin, saudara, yang tanda Tuhan itu bertubuh. Ismail, ya, Tuhan bilang yang tunggal itu Ishak. Mungkin kalau Tuhan suruh persembahkan Ismail, Abraham gampang aja gitu, saudara. Tapi ini Ishak, anak yang dijanjikan, anak yang ditunggu 25 tahun. Jelas sekali Tuhan bilang, ambil. Yang engkau kasihi. Saudara, Tuhan tahu yang paling Abraham kasihi adalah Ishak. Saudara, mungkin Abraham tidak keberatan. Tuhan, ambil aja seluruh ternak ini, persembahkan kepada Tuhan. Tapi jangan Ishak. Tuhan, ambil saja seluruh harta bendaku, ku persembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Tapi jangan Ishak. Tapi Tuhan tahu apa yang paling Abraham kasihi. Ishak. Dia justru minta itu, saudara, untuk melihat apakah Abraham percaya bahwa Tuhan akan tetap menepati janjinya sekalipun Ishak itu diambil. Nah, saudara, disinilah kisah itu menjadi menarik. Dan kita melihat respon Abraham terhadap ujian yang Tuhan berikan ini. Respon Abraham yang pertama, saudara, dia taat firman Tuhan. Dia taat perintah Tuhan. Berbeda dari sebelumnya, saudara. Dia mencari jalan sendiri. Dia membohongi Firaun. Dia bahkan menerima saran istrinya. Tetapi kali ini, saudara, berbeda. Tidak ada bantahan. Tidak ada perdebatan. Kok Ishak sih Tuhan gitu ya? Kan ini banyak ternak-ternak yang baik. Kenapa gak minta mereka? Tidak ada bantahan, saudara, tidak ada perdebatan. Dia taat sepenuhnya pada apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan begitu spesifik ya. Sehingga tidak ada lagi yang bisa dibantah, saudara. Tidak ada bantahan, tidak ada perdebatan. Dan ayat 3 katakan, esok harinya pagi-pagi ia bangun, ia pasang pelana di keledainya, ia panggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Lalu ia belah kayu, dia taruh di keledainya itu, saudara, untuk korban bakaran. Lalu ia berangkat menuju tempat yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Saudara, menarik kalau kita baca ayat sebelumnya ini, saudara. Tuhan itu sebenarnya gak kasih tahu di mana tempatnya. Tuhan hanya bilang daerah Moria, ke gunung yang Tuhan akan tunjukkan. Tapi gunung yang mana? Gak tahu. Saudara, Abraham gak banyak tanya. Apa yang Tuhan katakan saat ini, dia kerjakan. Karena Tuhan seringkali begitu, saudara, memberi petunjuk itu selangkah demi selangkah. Dia kerjakan, nanti Tuhan akan tunjukkan di mana gunung dia akan memberikan persembahan. Dan saudara, Abraham tetap taat firman itu. Ketaatan pada firman itu, saudara ya, kunci dia bisa melihat Allah yang menepati janjinya. Ketaatan pada firman itu justru sudah menjadi kunci. Dia bisa melihat dengan nyata Allah yang menyediakan atau Sang Jehovah Jireh itu, saudara. Saudara, respon Abraham ini menarik, saudara, karena jujur ini perintah ekstrim.
Belum pernah kita temukan Allah meminta seorang korban manusia untuk dibawa ke mezbah persembahan, dalam arti dibunuh, bukan dibunuh secara biasa, saudara, disembelih seperti hewan ternak, dikorbankan saudara di atas mezbah. Biasanya ini dilakukan oleh penyembah-penyembah berhala, dewa-dewa yang membuang bayi-bayi mereka ke dalam api atau menyembelih bayi-bayi mereka. Tapi ini Tuhan Allah, Tuhan yang mengasihi manusia. Belum pernah ditemukan bahwa Tuhan memerintahkan manusia itu ditaruh di mezbah lalu disembelih, saudara. Tapi menariknya, saudara, Abraham taat. Dalam ketaatannya itu kita lihat apa, saudara? Dia bawa pisau, dia bawa api, saudara. Dia bawa kayu bakar. Dia betul-betul mau sembelih anaknya dan mau bakar anaknya itu sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, saudara, beberapa pakar, saudara, atau penafsir mengatakan ketaatan Abraham ini berdasarkan keyakinan sebagai berikut, saudara. Yang pertama, Abraham taat firman karena ia yakin bahwa sekalipun Ishak nanti bisa mati di tangannya karena disembelih olehnya, ia yakin bahwa Allah sanggup menyediakan kehidupan atau kebangkitan bagi Ishak. Saudara, ini keyakinan dia, saudara. Kalaupun Tuhan mau Abraham mengambil kehidupan Ishak, dia yakin, saudara, bahwa Tuhan yang punya kehidupan, Tuhan juga sanggup berikan kehidupan bagi Ishak. Dia sanggup bangkitkan. Sehingga saudara, dia yakin, dia taat saja perintah Tuhan. Yang penting taat, apapun nanti yang terjadi. Atau saudara, bisa jadi Abraham taat dengan keyakinan bahwa Allah juga sanggup menyediakan Ishak yang lain. Sekalipun nanti beneran ya Ishak mati, tapi Abraham yakin, gak apa-apa gitu ya. Karena Tuhan pasti akan sanggup sediakan Ishak yang lain bagi dia. Nah, saudara, Abraham sadar sepenuhnya bahwa statusnya adalah hamba dan Allah adalah sang pemilik hidup, termasuk hidup Ishak. Sehingga apapun yang Tuhan minta, dia sadar itu punya Tuhan. Dan kalau Tuhan minta kembali, maka saudara, tidak ada alasan bagi dia untuk menahannya, karena itu punya Tuhan. Dan kalau Tuhan memberi, saudara, dia mau mengambil itu, dia punya keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menyediakan bagi Abraham segala yang ia butuhkan untuk menggenapi rencana Tuhan. Ini respon yang pertama, saudara. Taat firman. Yang penting sesuai firman. Sekalipun itu sesuatu yang mungkin tidak masuk akal, ekstrim. Sesuatu yang mungkin itu tidak mudah dilakukan. Tapi dia belajar taat firman. Yang kedua, saudara, respon Abraham adalah rela menyerahkan, saudara. Nah, dalam bagian firman Tuhan tadi kita lihat, Abraham berkata kepada bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, lalu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya, Abraham dan Ishak, berjalan bersama-sama. Saudara, menarik, dua bujang atau dua karyawannya ini ditinggal bersama keledainya. Nah, saudara, kok bisa ya? Kenapa ya ada kisah ini di sana? Nah, saudara, menarik, saudara, beberapa penafsir mencoba melihat ayat ini, saudara, demikian. Kenapa Abraham meninggalkan kedua bujangnya itu? Karena, saudara, kemungkinan besar kalau dia ajak kedua pembantunya ini, lalu bayangkan, saudara, Abraham kemudian menaruh Ishak di mezbah, diikat, lalu dia keluarin pisau mau bunuh anaknya. Apa kira-kira respon bujangnya, saudara? Kita bisa bayangkan hari ini ya, misalnya ada orang gitu bawa anak kecil, lalu kemudian diikat, terus ambil pisau dia, lalu bilang, "Dalam nama Tuhan," mau dibunuh gitu ya. Saya yakin siapapun yang lihat gak akan dengar dulu dalam nama Tuhannya bahwa itu Tuhan yang suruh atau apapun gitu ya. Yang dia lihat adalah dia harus menyelamatkan nyawa anak ini. Tapi menariknya, saudara, Abraham bilang, "Kamu tinggal di sini." Supaya apa, saudara? Supaya dua orang ini tidak menjadi penghalang Abraham bisa menggenapi rencana Tuhan. Tuhan mau Ishak yang jadi korban. Maka Abraham tidak berkata dalam hatinya, "Mending aku ajak aja dua orang ini ya. Sampai di atas nanti. Moga-moga mereka tahan tangan saya. Sehingga tidak jadi Ishak dipersembahkan sebagai korban. Moga-moga mereka tarik saya dan lepaskan Ishak.
Sehingga saya bisa berkata, Tuhan bukannya saya nggak mau loh, itu orang yang selamatkan. Dia sengaja suruh bujangnya tinggal supaya rencana Allah itu berhasil, saudara. Supaya rencana Allah itu sesuai dengan kehendaknya, dia bisa korbankan anaknya, menyembelih anaknya. Dia taruh bujangnya jauh di bawah gunung. Lalu yang kedua, saudara, dia tinggalkan juga keledainya. Nah, saudara, kenapa dia tinggalkan keledainya, saudara? Karena saudara, kalau di sana nanti ada keledai, bisa-bisa jadi ada pemikiran, ya udah kita pakai keledai ini aja yang disembelih sebagai ganti Ishak. Karena sudah ada penggantinya. Tapi Abram tidak bawa keledai, dan bahkan ketika Ishak tanya, sudah ada api, sudah ada pisau, kayu, di mana korban bakarannya? Keledai tadi nggak dibawa. Lalu Abram bilang, tenang, Tuhan akan menyediakan baginya korban bakaran baginya. Saudara, dengan rela hati dia sudah siap, saudara ya, naik ke gunung itu untuk mengorbankan anaknya Ishak. Ayat 7 di sana dikatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah. Lalu Abram mendirikan mezbah, disusunnya kayu, diikatnya Ishak, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Saudara, tidak ada yang menghentikan dia. Tidak ada bujangnya, tidak ada firman Tuhan yang berkata stop gitu ya. Abraham terus melanjutkan. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, ia mengambil pisau untuk menyembelih anaknya itu, saudara ya. Dalam gambar-gambar sering dikatakan dia sudah angkat pisau itu, saudara, dia mau siap untuk sembelih anaknya. Dan kayu pun sudah disiapkan untuk membakar anaknya itu. Tapi di sana, saudara, respon Tuhan menarik, saudara. Di sana dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dan berkata, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Artinya, taat pada perintah Tuhan. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Artinya Abraham bahkan rela menyerahkan apapun kalau memang itu kehendak Tuhan, kalau itu keinginan Tuhan, bahkan apa yang paling dikasihinya, dia rela menyerahkannya. Karena Tuhan mengetahui hal itu, sudah ujiannya selesai. Dan Tuhan berkata, jangan bunuh dia, jangan apa-apakan dia. Lalu Abraham menoleh, ia melihat domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Tuhan sudah sediakan domba itu, saudara, bagi Abraham. Tapi saudara, Abraham tidak akan bisa melihat domba itu kalau dia tidak taat firman. Seandainya dia di rumah saja, dia tidak mau taat firman dan berjalan ke gunung itu, dia tidak akan pernah melihat domba itu. Seandainya dia tidak taat firman dan membawa serta bujangnya, dia tidak akan bisa melihat domba pengganti itu. Tapi karena ketaatannya sampai akhir, dia bahkan sampai mau sudah membunuh anaknya, dia bisa melihat di belakangnya ternyata Tuhan sudah menyediakan domba yang tanduknya tersangkut belukar sebagai pengganti anaknya. Dan disitulah Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, atau yang sering kita kenal sebagai Jehovah Jireh. Dan sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan yang menyediakan apa yang dibutuhkan bagi Abraham. Saudara, respon Tuhan yang pertama, Tuhan menyediakan yang dibutuhkan Abraham. Dia tahu Abraham membutuhkan Ishak untuk melanjutkan keturunannya. Dia sediakan domba pengganti itu, saudara. Ketika Abraham taat, ketika Abraham rela hati menyerahkan Ishak, dia sediakan apa yang Abraham butuhkan. Kedua, saudara, respon Tuhan terhadap Abraham, ia kembali teguhkan janjinya. Ayat 15, ayat 16 berkata demikian, saudara. Karena engkau telah berbuat demikian, engkau taat dan engkau rela menyerahkan anak tunggalmu, saudara ya. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Saudara, ini bukan janji yang baru, saudara. Tapi Tuhan meneguhkan janjinya sejak pasal 12, pasal 15, pasal 17. Dan ketika Tuhan menguji kembali Abraham, Tuhan kembali teguhkan janjinya.
bahwa Abraham akan punya banyak keturunan, dan oleh keturunannya semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku, karena engkau taat firman-Ku, karena engkau bahkan rela memberikan anakmu yang tunggal untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, Jehovah Jireh atau Allah menyediakan seringkali diartikan sebagai Allah memberikan segala keinginan kita. Yang penting kita berdoa, mohon Tuhan berikan saya mobil, berikan saya rumah. Lalu dikatakan percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan bagi kita. Minta yang spesifik, modelnya apa, mereknya apa. Saudara, Jehovah Jireh bukan seperti itu, saudara. Jehovah Jireh di sini kita baca dalam kisahnya adalah Allah yang menyediakan ketika kita belajar taat firman, ketika kita belajar bahkan merelakan apa yang paling berharga untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan inginkan itu untuk menggenapi rencananya, dia punya kerelaan hati melepaskan segala sesuatu, apapun, kalau memang itu Tuhan inginkan. Di sanalah justru saudara hadir Jehovah Jireh itu Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan hanya bisa dirasakan atau dilihat oleh mereka yang taat firman. Orang mereka yang rela hati sudah menyerahkan segala sesuatu demi mengikut Yesus. Di sanalah dia bisa melihat Allah itu menyediakan baginya. Saudara, apa respon kita hari ini, saudara? Kita melihat respon Abraham, kita melihat respon Tuhan, dan apakah respon kita hari ini? Percayakah kita Allah akan menyediakan bagi kita segala yang kita butuhkan untuk menggenapi janjinya dan rencananya? Percayakah kita, saudara? Hari ini mungkin engkau bergumul dengan apakah Tuhan akan menyediakan kebutuhan anak-anakku? Aku tidak tahu apakah aku sanggup memenuhi kebutuhannya. Tapi Tuhan berkata, tenang gitu. Tuhan menyediakan. Asalkan kita mencari rejeki, ya, mencari penghasilan dengan cara yang sesuai firman, tenang aja Tuhan akan menyediakan. Taat pada firman, setia lakukan firman, melayani dia, bekerja dengan baik, percayalah Tuhan pasti akan sediakan apa yang kita butuhkan. Mungkin kita hari ini sedang bergumul dengan pekerjaan kita. Apakah kita melihat masa depan kita mungkin seperti kaca yang buram, yang tidak tahu apakah kita sanggup menjalani masa depan kita? Percayakah kita bahwa Allah pasti akan menyediakan bagi kita yang kita butuhkan untuk menjalani masa depan kita? Mungkin hari ini kita bergumul dengan sakit penyakit kita, dan kita tidak tahu apakah ini akan sembuh atau seperti apa. Percayakah kita bahwa Allah akan menyediakan segala yang kita butuhkan? Kalau kita membutuhkan kesembuhan itu, percayakah kita Allah akan menyediakan kesembuhan itu? Tapi kalau Allah melihat kita membutuhkan kekuatan, apakah kita juga percaya? Sekalipun dalam sakit, Tuhan menyediakan bagi kita kekuatan untuk menjalani sakit penyakit itu. Tuhan pasti menyediakan bagi kita apa yang kita butuhkan. Percayakah kita, saudara, kepada janji firman Tuhan? Saudara, bagaimana kita membuktikan keyakinan kita? Bukan hanya di mulut, ya saya percaya musuh. Tapi belajar taat firman, apapun resikonya. Sekalipun hal tersebut harus membuat kita kehilangan hal yang paling berharga. Sebagaimana Abraham, kita yakin segala sesuatu dari dia. Dan kalau Allah minta kita melepaskannya, percayalah ia akan menyediakan pengganti bagi kita untuk menggenapi rencananya. Saudara, kita lihat bukti ini dari Kristus. Lihatlah Kristus. Bukankah dia adalah pengganti yang sejati? Bukankah seharusnya kita yang dihukum? Tapi dialah yang menerima penghukuman itu. Yang Allah kehendaki adalah ketaatan pada firman-Nya dan miliki hati yang rela melepaskan segala sesuatu demi ketaatan kita pada firman-Nya. Percayalah Allah pasti menyediakan bagi kita yang kita butuhkan. Kalau Allah menyediakan dirinya, Yesus Kristus yang mati di salib untuk kita, supaya kita tidak dihukum, supaya kita lepas dari hukuman dosa. Percayalah bahwa Allah pasti menyediakan hal-hal lainnya yang kita butuhkan dalam hidup kita ini. Yang harus kita lakukan hanyalah taati firman-Nya dan miliki hati yang rela untuk saudara merelakan apapun demi ketaatan kita pada firman-Nya. Saudara, saya akan tutup dengan satu kisah. Seorang bapak satu kali datang kepada seorang hamba Tuhan, dan dia berkata kepada hamba Tuhan itu, "Pak,
hari ini atau Muse ya, hari ini saya mengalami kerugian sangat besar ya, miliaran. Waktu dengar itu hamba Tuhan ini cukup kaget gitu ya. Wah, saya jangankan rugi miliaran, kadang-kadang lihat uang miliaran aja belum pernah gitu ya, kecuali di TV gitu ya. Pas lagi ditraktir makan lagi gitu ya, di satu restoran yang mewah, dia ternyata cerita rugi. Lalu kemudian baru pembukaan, datang menunya gitu ya, pesan makanan Musa. Jadi nggak enak pesennya gitu ya. Karena ceritanya saya rugi. Wah, dia rugi, kita mau pesan gitu ya, rasanya pengen pesan nasi putih sama es teh tawar aja gitu ya. Karena dia rugi, sedangkan kita mau pesan disuruh, oh jangan Musa, pesan yang bagus gitu, pesan yang enak. Nah saudara, ini bukan saya saudara, ini cerita tentang seorang hamba Tuhan yang ketemu dengan jemaatnya. Lalu kemudian saudara dalam kisah itu ditanya kerugiannya seperti apa, dia cerita begini saudara. Dia itu dapat satu proyek, lalu kemudian sudah oke gitu ya, dia siapin modal, dia keluarin modal, dia keluarkan peralatan-peralatan untuk mengerjakan proyek itu, dia sudah keluar modal cukup banyak. Sampai ketika penandatanganan saudara ya, ternyata di dalam kontrak itu ada tertulis saudara, ada markup harga. Harga itu dinaikkan dengan tidak wajar. Dan kemudian ada juga tertulis di situ dia harus membayar kepada orang-orang tertentu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Nah, saudara waktu lihat itu dia bilang, wah ini saya tidak bisa terima ini karena ini bertentangan dengan iman saya, keyakinan saya. Lalu bilang perusahaannya itu saudara, ya kalau Bapak tidak bisa terima, ya kita tidak bisa kerjasama gitu. Loh tapi saya sudah keluar modal gitu ya. Jadi dia nggak mau tahu saudara ya. Nah akhirnya dia putuskan, ya mending tidak usah. Tidak apa-apa, saya udah keluar modal, tidak apa-apa gitu ya. Nah hari itu dia ceritakan kepada hamba Tuhannya. Saudara, hamba Tuhannya mendoakan, semoga Tuhan bisa kasih ganti proyek yang lain. Tapi apakah besoknya langsung dapat proyek? Saudara, tidak saudara. Berbulan-bulan saudara dia lihat bagaimana orang ini berjuang, saudara, bergumul karena dia sudah keluarkan modal cukup banyak dari pinjaman bank. Tapi dia tetap setia pada firman, saudara. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia miskin atau misalnya meminta-minta. Oleh karena dia taat pada firman, dia yakin Tuhan pasti pelihara. Dia pasti Tuhan akan menyediakan berkat baginya. Dan benar saja saudara, setelah berbulan-bulan dalam pergumulan dia tetap setia. Dia tidak cari lagi kontraktornya itu saudara. Dia tidak gunakan cara-cara yang tidak benar. Dan benar saudara ya, Tuhan kirimkan ganti proyek bagi dia yang bisa menutupi saudara kerugian-kerugian. Lalu dia datang kembali, undang hamba Tuhan itu makan lagi ya. Nah kali ini ditanya gitu ya, gimana ya kabarnya, rugi atau untung nih ya. Kalau rugi sungkan gitu pesannya gitu ya. Langsung dia bilang, kali ini saya mau sharing, Tuhan sudah sediakan pengganti ya. Dan Tuhan memberkati saya ketika dia kemudian setia. Lalu dia keluarkan satu kalimat saudara ya, yang membuat hamba Tuhan itu tertegun. Dia bilang begini, kita itu tidak bisa melihat tangan Tuhan itu bekerja kalau tangan kita itu masih ikut kerja gitu ya. Atau artinya saudara ya, kita itu tidak akan bisa melihat mujizat Tuhan kalau kita sendiri masih berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Justru saudara, ketika kita belajar saudara ya, sekalipun sukar, kita belajar menyerahkan kepada Tuhan. Di sanalah kita bisa melihat justru tangan Tuhan itu bekerja. Tangan Tuhan itu menyediakan bagi kita. Justru orang-orang yang bergumul dengan kesukaran karena dia setia kepada firman, justru di sanalah katanya terjadi mujizat. Terjadi bagaimana Tuhan itu menyediakan, mencukupkan baginya. Saudara, orang-orang yang mengandalkan intelektualnya, bahkan intelektualnya untuk dengan cara-cara yang tidak benar saudara. Dia mungkin selamat saudara, istilahnya dalam arti dia tidak rugi, dia punya penghasilan, dia punya banyak uang. Tetapi dia tidak bisa melihat tangan Tuhan yang memelihara orang-orang benar. Dan saudara dia katakan, saya bisa justru melihat Tuhan itu betul-betul luar biasa memelihara hidup saya. Tuhan betul-betul luar biasa menyediakan bagi saya ketika saya belajar taat firman. Nah saudara, tidak gampang untuk percaya ketika kita melihat sekeliling kita ini tidak mendukung kepercayaan kita. Tapi ketika kita belajar taat, kita belajar merelakan apapun demi ketaatan kita, maka yakinlah kita bisa melihat Allah yang pasti menyediakan kebutuhan kita sebagaimana Abraham. Dunia berkata, believing is seeing. Percaya adalah melihat. Tapi bagi kita orang percaya adalah taat sepenuhnya.
Bahkan kalau itu harus merelakan segala sesuatunya. Di sanalah percaya berarti taat, dan ketika kita taat, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tuhan pasti menunjukkan kuasanya kepada kita, asalkan kita taat pada firman-Nya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kisah Abraham mengingatkan kami, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan itu bisa kami lihat ketika kami belajar taat firman. Allah yang menyediakan itu bisa kami lihat ketika kami belajar taat, bahkan rela menyerahkan kenyamanan-kenyamanan kami mungkin. Menyerahkan keuntungan-keuntungan yang besar, namun bukan sesuai firman. Ketika kami belajar taat, kami percaya Tuhan pasti mencukupkan. Tuhan pasti menyediakan bagi kami apa yang kami butuhkan. Terima kasih. Ini syukur kami untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati, dan kita akan lanjutkan dengan perjalanan.